Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini Mak Zuzi Zazi mau seresep bolu gulung dengan motif yang lucu, dan ini tanpa bahan pelembut atau emulsifier ya teman-teman. Ini hasilnya lembut banget dan cocok buat ide usaha. Langsung saja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama langsung kita panaskan oven di suhu 160 derajat api atas bawah selama 10-15 menit. Yang kedua, kita prepare untuk loyangnya dan untuk motifnya ya. Ini kertasnya saya garis-garisin, kotak-kotakin ya teman-teman. Kelihatan nggak ya? Nah, ini nanti kalau udah diolesin margarin, dia akan lebih kelihatan ya teman-teman. Nah, seperti ini saya oles margarin tipis-tipis saja, lalu saya tempel. Nah, untuk bekas garisnya kita taruh di bagian bawah ya teman-teman, jangan di bagian atas, karena takutnya tintanya itu menyerap ke bolunya. Nah, seperti ini udah diolesin margarin tipis-tipis. Ini garisnya jadi lebih kelihatan ya, kotak-kotak. Nah, selanjutnya ini ada 4 butir kuning telur yang sudah saya pisahkan dari putihnya. Ini kuningnya kita kocok dulu. Lalu ini minyak goreng dan susu cairnya langsung saya tuang. Untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek di description box ya teman-teman. Ini kita aduk hingga rata dah. Lalu ini saya tambahkan vanilla pasta supaya lebih wangi nanti hasilnya. Saya pakai ini. Nah, ini kita aduk rata lagi. Lalu selanjutnya kita ayak tepungnya bertahap ya teman-teman. Ini saya pakai tepung terigu protein rendah. Nah, ini kita aduk dulu. Biasanya saya bertahap ya teman-teman untuk masukin terigunya, supaya pas ngaduknya itu lebih rata gitu. Jadi dia nggak bergerindil-gerindil. Nah, ini selanjutnya kita ayak sampai habis dan kita aduk hingga rata kembali. Dia cukup tercampur rata saja ya teman-teman, jadi jangan kita aduk berlama-lama juga, takutnya nanti glutennya itu terbentuk ya. Walaupun dia pakai protein rendah, terigu protein rendah, tetap saja pasti ada glutennya ya. Nah, ini sudah rata, kita sisihkan dulu. Ini 4 butir putih telurnya. Ini saya campurkan krip of tartar 1/4 sendok teh saja ya teman-teman. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai dia muncul busa gitu ya, sampai telurnya itu berbusa. Nah, ini sudah mulai berbusa. Ini masih dengan kecepatan rendah ya teman-teman. Nah, kalau sudah berbusa seperti ini, kita masukkan 1/3 takaran gulanya ya. Jadi 1/3 dari gulanya itu kita masukkan, jangan langsung semua. Lalu kita aduk lagi. Ini saya naikkan 1 speed ya mixernya, jadi lebih tinggi dari yang awal tadi. Nah, kalau sudah bertambah busanya, kita masukkan lagi gulanya 1/3 bagian lagi. Lalu kita mixer lagi dan saya naikkan lagi 1 speed kecepatan mixernya. Jadi setiap saya nambahin gula baru saya naikin 1 speed kecepatan mixernya ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan sisanya, lalu kita naikkan lagi speednya. Dan biasanya saya pakai untuk mengocok putih telur itu saya tidak pakai kecepatan full ya teman-teman. Jadi nggak pernah pakai kecepatan mixer dengan kecepatan full. Karena apa? Takutnya itu dia cepat terbentuk, jadi kita nggak bisa ngelihat perlahan gitu. Jadi saya lebih suka dia naik perlahan, terbentuk perlahan gitu sampai kakunya itu pas. Karena tahapan kekakuan putih telur itu ada 3 ya teman-teman, ada yang soft peak, ada yang medium peak, dan ada yang hard peak. Nah, kita ini butuh sebenarnya yang antara soft peak dengan medium peak. Nah, ciri-cirinya itu adonannya, telurnya itu mengkilat, dan kalau diangkat itu jambulnya itu masih turun ya teman-teman, jadi nggak tegak lurus gitu. Nah, ini untuk pencampurannya ke adonan kuning telurnya itu saya ambil sedikit dulu ya teman-teman. Lalu saya aduk perlahan, pelan-pelan aja, pakai whisker aja ya teman-teman, jadi biar lebih cepat tercampurnya. Lalu saya ambil lagi sebagian. Ini kita aduk rata lagi. Pokoknya ngaduk untuk pencampuran itu kita hanya butuh sampai tercampur rata ya teman-teman. Jadi nggak perlu diaduk yang sampai berlama-lama gitu. Nah, ini tadi adonannya saya tuang ke tempat yang lebih besar saja.
Ini pencampuran yang terakhir, yang tahap terakhir ya teman-teman. Jadi itu tadi adonannya saya bagi menjadi 3 adonan putih telurnya. Jadi nggak bisa, bisa sih langsung dicampur semua, tapi biasanya itu akan lebih banyak turun adonannya. Jadi kayak lebih encer gitu. Nah ini kalau kocokan putih telurnya pas, ini kita akan lebih mudah mencampurkan ya teman-teman. Jadi kalau dia overmix, dia akan lebih susah tercampur. Kalau sudah tercampur rata, jangan lupa dicek bawahnya ya teman-teman. Di bawah wadah itu biasanya ada adonan yang masih belum tercampur rata. Mungkin ada endapan putih telur atau mungkin endapan lemak. Nah di bawah-bawah sini perlu dicek ya teman-teman. Nih, selanjutnya saya akan mengambil adonan yang sudah tercampur rata ini, kira-kira 40-50 gram ya teman-teman. Nah ini akan kita kasih pewarna. Ini saya pakai pewarna merah, teman-teman bisa pakai pewarna lain sesuai selera. Nah ini 1 tetes saja ya teman-teman, karena kita akan bikin warna merahnya itu 2 tone ya. Jadi satu kayak merah muda gitu, satunya kayak merah tua gitulah. Nah ini kita aduk rata, lalu kita masukkan ke piping bag. Nah ini untuk yang merah tuanya sama ya teman-teman, antara 40-50 gram gitulah ya takarannya. Ini kita campurkan, pewarnanya lebih banyak dari yang awal, jadi dia nanti dapat merahnya itu lebih tua ya teman-teman. Ini tadi saya campur 1 tetes dulu, maaf. Nah ini kita tambahin lagi 1 tetes lagi. Jadi nanti tone warnanya itu berbeda ya teman-teman dari yang pertama. Lalu ini saya masukkan juga sebagian sedikit aja, yang ini nggak usah ditimbang, kira-kira aja hanya untuk mengisi nanti. Jadi pas nuang adonan putihnya itu yang nanti teman-teman bisa lihat tutorialnya ya. Nah ini untuk pembuatan motifnya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kita selang-selingi antara yang tone yang muda dan yang tua. Nah ini kita bikin yang tua dulu ya. Ini saya ikutin garisnya dulu. Saya caranya pakai kayak gini. Jadi tengahnya itu nggak langsung saya isi. Jadi saya garisin dulu. Saya ikutin kotak-kotaknya. Nah lalu saya isi tengahnya. Jadi hasilnya nanti lebih rapi ya teman-teman, daripada langsung kayak diisi itu. Nah ini untuk yang merah tone yang lebih muda ya teman-teman, sama caranya kita garisin dulu lalu kita isi bagian tengahnya. Lalu ini kita panggang selama 1 menit. Setelah dipanggang 1 menit langsung kita tuang yang putihnya. Nah yang kosong-kosongnya ini kita isi dengan yang adonan putih yang kita isi ke piping bag tadi ya teman-teman. Ini yang saya maksud tadi. Jadi nanti takutnya kalau kita langsung tuang nggak diisi dulu, yang adonan merahnya ini bergeser, jadi belepotan ya teman-teman, hasilnya kurang bagus. Nah kalau yang kosongnya itu sudah terisi, ini sisanya kita tuang saja. Kita bisa langsung tuang yang dari wadah tadi, sisa adonannya ya, yang putihnya. Lalu ini kita ratakan bagian atasnya ya. Dan sebelum kita panggang, kita hentak-hentakan dulu beberapa kali. Lalu ini kita panggang di suhu 160 derajat api atas bawah selama 20 hingga 25 menit ya teman-teman. Itu tadi di rak tengah. Nah ini udah matang. Ini langsung kita keluarkan dan kita dinginkan di cooling rack. Ngeluarinnya perlahan saja ya teman-teman. Nah ini untuk membuka baking papernya kita perlahan supaya motifnya itu nanti nggak sompel ya. Nah itu tadi saya di ujung itu saya kurang hati-hati ya teman-teman. Lalu ini kita dinginkan. Nah ini setelah dingin kita olesin buttercream, atau teman-teman bisa pakai selai juga ya, sesuai selera saja. Ini saya pakai buttercream dan isiannya keju.
Kejunya saya parut di pinggiran saja seperti ini, karena saya mau kejunya itu adanya di tengah saja ya teman-teman. Lalu ini akan kita gulung, kita tekuk dulu bagian ujung ini. Pelan-pelan saja supaya tidak patah. Kalau dia sudah ketekuk, langsung kita tarik hingga ujung. Lalu ini kita padatkan ya teman-teman. Nah, ini kita pakai penggaris biar lebih mudah. Kita padatkan seperti ini. Lalu kita gulung. Nah, ini saya akan simpan di kulkas beberapa saat saja ya teman-teman, supaya dia lebih set. Nah, ini sudah dikeluarkan dari kulkas, bentuknya itu sudah lebih rapi. Nah, ini ujungnya, pinggirannya itu saya potong sedikit supaya terlihat lebih rapi. Nah, ini hasilnya cakep banget ya teman-teman, ini gemes banget. Bahan-bahannya juga sederhana, hasilnya itu lembut banget teman-teman, lembut dan wangi. Ini bisa banget buat ide jualan. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.